Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada teman-teman dan kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada bab Izalatun Najasati, yaitu bab menghilangkan najis. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab sebelumnya kita sudah bahas tentang tayamum, di mana ada beberapa sebab yang menjadikan seorang boleh bertayamum, yaitu uzur ya, sebab atau uzur sehingga seseorang boleh tayamum. Yang pertama adalah karena sakit, sehingga dengan sakit itu dikhawatirkan akan semakin parah penyakitnya. Yang kedua, seorang yang musafir atau orang dalam bepergian sehingga tidak mendapatkan air, maka baginya juga dibolehkan tayamum dengan debu yang suci badalal wudu'i wal ghusli, sebagai pengganti wudu. Dalam hal ini menghilangkan hadas kecil, wal ghusli, tayamum juga bisa mengganti mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian tata caranya, teman-teman yang dirahmati Allah, tata cara bertayamum ini sangat mudah sekali. Yang pertama, fadrib biyadaikal ardo wanfukhuma, yaitu tepukkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian tiup, disertai dengan niat ya, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca Bismillah, kemudian menepukkan tangan ke tanah, setelah itu ditiup. Setelah selesai atau kemudian summamsah bihima wajhaka wa kafaika, usaplah wajah dan telapak tanganmu. Ya, ini jadi seperti itu dan sudah selesai dan bisa digunakan untuk sholat ya. Jadi sekali lagi, tayamum ini bisa pengganti wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, dan juga mandi untuk menghilangkan hadas besar ya. Ketika seorang junub kemudian dia sakit, sebagaimana kisah sahabat sebelumnya sudah kita bahas, maka dalam kondisi berhadas besar dan dia sakit, maka boleh baginya bertayamum, tidak harus mandi. Begitu pula seorang yang berhadas besar kemudian tidak mendapati air, maka tidak perlu pula berguling-guling di debu, tapi cukup juga dengan tayamum. Hal ini sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu izalatun najasati, yaitu bab menghilangkan najis. Wa mata asabatin najasatu ba'da badanika au thiyabaka au musallaka faghsilhu anha. Nah, dan apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu, atau musallaka, ini artinya tempat sholat. Jadi apabila badan kita, sebagian pakaian kita atau tempat sholat kita terkena najis, maka hendaklah dibasuh ya, atau dibersihkan bil hasi wal qarsi min damil haid, yaitu dengan menggosok dan menghilangkannya kalau itu darah haid. Jadi berusaha untuk dibersihkan sampai hilang bekasnya. Hatta tuzila awsafaha min launin wa rihin wa ta'min bil ma'i tahur. Dibersihkan sampai hilang dari sifat-sifat najis. Melepuh itu apa? Sifat-sifat najis itu dari warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Jadi ketika
kita membersihkan badan ataupun pakaian ataupun tempat, maka harus terbebas ataupun dihilangkan 3 sifat najis itu. Pertama dari warnanya, kemudian sudah tidak berbau, kemudian yang memungkinkan mungkin rasa. Tapi saya kira teman-teman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat najis dengan hilang warnanya sudah hilang, kemudian baunya sudah hilang juga, dengan kita cuci, maka insya Allah dengan itu sudah bersih. Wa yu'fa baqa wathariha min ahadi awsafiha, dan dimaafkan atau tidak mengapa ketika masih tertinggal salah satu dari sifat najis tadi, yaitu warnanya. Kita lihat beberapa hadis ataupun dalil berkaitan dengan tata cara menghilangkan najis. Nah ini teman-teman. Yang pertama, hadis dari Asma binti Abu Bakar. Nah, ini hadis dari Asma putra sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qalat, dia berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, hadis dari Asma, dia mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu saubaha min damil haidi kaifa tasna'u. Ya. Diriwayatkan datang seorang kepada Nabi, seorang wanita datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan ihdana yusibu saubaha min damil haid. Salah seorang daripada kami pakaiannya terkena darah haid. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Nah ini kaifa tasna. Faqala, maka kemudian Nabi SAW bersabda, tahussuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Akhrajahu sittah. Kata Rasulullah, agar membersihkannya supaya dia menghilangkan dan mencuci pakaian itu dengan air, kemudian disiramnya lalu dipakai untuk sholat. Ya, jadi yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah, untuk menghilangkan najis berdasarkan hadis dari Asma ini, yaitu dengan cara mencuci pakaian itu dengan air, disiram, ya, sehingga dengan itu hilanglah sifat-sifat dari benda najis itu. Kemudian hadis berikutnya dari hadis Abu Hurairah, anna Khawlata binta Yasarin qalat, ya Rasulullah, laisa li illa saubun wahid wa ana ahidu fih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya salah seorang sahabat wanita yaitu Khawlah binti Yasar, dia berkata, wahai Rasulullah, laisa li illa thiyabun wahid. Kata Khawlah ini, ya Rasulullah, saya tidak mempunyai pakaian kecuali selembar atau satu lembar yang aku pakai, ya. Wa ana ahid, sementara aku dalam keadaan haid. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala fa idza tahurti faghsili. Yang pertama kata Rasulullah, jika kamu telah bersih atau selesai dari haid, maka cucilah, ya, tempat yang terkena maudhi'i dam, tempat yang terkena darah haid tadi dari pakaian itu. Summa yusalli fih, setelah itu kemudian sholatlah dengan pakaian itu. Nah, jadi yang pertama ketika Khawlah mengatakan, Rasulullah, saya tidak ada pakaian kecuali satu lembar, sementara pakaian itu terkena haid. Kemudian Rasulullah menyebutkan, apabila engkau telah suci, maka cucilah tempat yang terkena darah haid tadi, pakaian yang terkena darah haid tadi, kemudian sholatlah. Qalat ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu, qala yakfikil ma wa la yadurruki atharuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Kemudian Khawlah ini mengatakan, bahwa Rasulullah, sudah saya bersihkan, bagaimana jika bekas darah tadi tidak hilang? Jadi sudah dibersihkan tapi bekas darah haid tadi tidak hilang dari pakaian itu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, yakfi kilma wa la yadurruki atharuhu.
ya, cukup ya, atau tidak mengapa ya, kamu ya, dengan membersihkan tadi dengan air dan tidak mengapa akan masih ada bekas darah tadi ya, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Ya ini teman-teman yang dirahmati Allah, jadi cara membersihkan pakaian yang terkena darah haid adalah dengan cara dibasuh atau dicuci dengan air, dan tidak mengapa ketika masih ada tersisa mungkin warna dari bekas darah haid itu. Kemudian wadhah baulal ghulami ma lam yat'am. Ya. Dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil yang belum makan, yaitu dengan mempercikkan air sampai basah. Ya, jadi wadhah ini, dan percikkanlah pakaianmu yang terkena najis tadi dengan air sampai basah, yaitu karena sebab najis anak laki-laki yang belum makan, jadi masih menyusui. Nah, ini diriwayatkan hadis dari Ummu Qais, ya ini teman-teman. Li hadis Ummu Qais binti Muhsan radhiyallahu anha annaha atat bibni laha saghirin lam ya'kul ta'am ila Rasulillah SAW. Hadis dari Ummu Qais binti Muhsan radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika dia datang bersama Nabi, menghadap Nabi dengan membawa anak kecil laki-laki yang belum makan, jadi masih balita yang belum makan. Hal ini kemudian fa'ajlasahu fi hijrihi, tiba-tiba Rasulullah SAW mendudukkan anak kecil itu di atas pakaiannya, di sisinya. Fabala ala saubihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu, rawahul jamaah. Tiba-tiba anak kecil tadi, anaknya dari Ummu Qais ini tiba-tiba kencing mengenai pakaian Nabi, maka Nabi SAW beliau meminta air lalu dibersihkan dan tidak dicucinya. Hadis riwayat Imam Jamaah, rawahul jamaah. Ya, jadi teman-teman dirahmati Allah, hadis dari Ummu Qais ini tentang tata cara menghilangkan najis karena sebab, yaitu anak kecil ya, air kencing anak kecil yang belum makan, masih balita ya. Jadi cukup dipercikkan air sampai basah tanpa mencucinya. Kemudian yang berikutnya, waksil min lu'abi kalbin sab'a marratin ihdahunna biturabit tahir. Yang berikutnya, cara menghilangkan najis karena sebab terkena air liur anjing, yang ini biasa kita sebut dengan hadis mughaladhah, hadis yang berat ya. Yaitu dengan cara apa? Mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu yang suci. Hal ini berdasarkan hadis dari hadis Abu Hurairah, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna biturab, akhrajahu Muslim. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sucinya bejana, tahuru ina'i ahadikum, jadi sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila di bekas ataupun digunakan minum oleh anjing. Jadi satu bejana tempat minum, apabila itu bekas anjing, berarti bejana itu kan terkena najis mughaladhah, hadis yang berat tadi. Maka cara membersihkannya adalah ayyaghsilahu sab'a marratin, kata Rasulullah, untuk membersihkannya yaitu dengan cara menyucinya 7 kali. Ihdahunna biturab ya, ayaghsil aulahunna biturab, yang permulaannya dengan debu. Jadi mencucinya 7 kali dan diawali dengan debu, baru berikutnya 6 kali dengan air. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad dan Tirmidzi. Wa Tirmidzi, dan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan aula au ukhrahunna biturab, yaitu permulaannya atau penghabisannya dengan debu. Kalau dari dalam riwayat Tirmidzi disebutkan yang dengan debu itu bisa jadi di awal atau bisa jadi di akhir. Tapi kalau kita ada biasa tentu
Di awal kita pakai debu dulu, diusap. Misalkan ada satu bejana yang terkena bekas air liur anjing tadi, karena bekas minum anjing, maka dibersihkan dengan debu, kemudian berikutnya baru dengan tanah. Ya, ini teman-teman dirahmati Allah, tentang bab izalatun najasati atau bab menghilangkan najis. Jadi prinsipnya adalah yang pertama, apabila badan atau pakaian kita terkena air, terkena najis maksud saya, maka membersihkannya dengan dibasuh sampai hilang dari sifat-sifat najis, dari warna, bau maupun rasa. Dan terkhusus ini karena sebab darah haid, seandainya masih ada tersisa bekas, dalam hal ini mungkin warna yang tidak hilang, maka hal itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang berikutnya, untuk membersihkan najis karena sebab air kencing anak kecil yang belum makan, anak laki-laki yang belum makan, maka cukup dipercikkan dengan air sampai basah tanpa perlu mencucinya. Kalau wanita ataupun bayi perempuan meskipun belum makan, maka dia dihukumi sama dengan air kencing orang yang dewasa. Kemudian yang terakhir, untuk membersihkan bejana ataupun pakaian ataupun benda yang terkena najis dari anjing, yang itu termasuk hadis yang berat, maka dengan cara mencuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Baik teman-teman, demikian untuk kajian kali ini, yaitu bab menghilangkan najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.